Rekan-rekan, kita akan lanjutkan aplikasi dari soal-soal contoh di untuk rumus nomor 18 sampai 20. Soal nomor 4, kita masuk ke soal yang agak lebih susah sedikit ya, meskipun sangat sedikit susahnya ya. Ini E pangkat X dx per 1 plus E pangkat 2X. Nah, bagaimana cara ini? Kalau kita lihat, maka bisa saja ini kita pakai kaidah substitusi ya. Dan kalau dilihat dari sini, ini kan sudah jelas sebenarnya E pangkat X dx itu sebenarnya kita bisa ganti dengan bentuk apa? Dengan bentuk D E pangkat X. Kenapa kok begitu? Karena turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X sendiri kalau dia diturunkan terhadap X ya. Jadi DE pangkat X itu adalah E pangkat X dx. Jadi ini tuh sebenarnya bisa diganti jadi ini nih. Nah, agar semuanya sama berarti pengintegral utamanya adalah E pangkat X tuh. Maka kita usahakan agar semuanya bentuknya E pangkat X. Gimana caranya? Caranya adalah kalau yang atas sudah clear tuh, yang bawah tinggal ganti. Berarti 1 ditambah E pangkat X pangkat 2. Sudah tuh. Nah, ada bentuknya, berarti yang sini adalah 1 kuadrat, yang ini adalah E pangkat X kuadrat, dan ini cocok dengan rumus nomor 18 ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya kita lihat, berarti itu adalah 1 per A. 1 per A berarti 1 per 1 ak dari tangan berapa? U per A. U-nya di sini adalah E pangkat X, A-nya adalah per 1 plus C. Jadi hasilnya adalah ak tangan E pangkat X plus C. Sesederhana itu ya. Sebenarnya kalau kita pakai cara substitusi, bisa aja dari awal kita misalin apa? Misalnya kalau kita punya pola begitu, ingat substitusi itu ada 2 berhubungan. Ambil yang akan dimisahkan itu adalah ambil yang pangkatnya lebih tinggi. Ada satunya E pangkat X, satunya E pangkat 2X. Berarti ambil yang E pangkat 2X yang dimisalkan. Berarti kita misalkan U-nya adalah 1 plus E pangkat 2X. Kalau dia diturunkan berarti DU per DX adalah ini turunannya 0 ya. E pangkat 2X turunannya apa? 2 E pangkat X. Dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa pakai cara itu juga. Tapi karena sekarang sudah jelas polanya, jadi saya tidak perlu pakai ini. Oke. Itu soal nomor 4. Soal selanjutnya. Soal nomor 5. Integral 5x dx per akar dari 1 min x pangkat 4. Nah, kalau kita perhatikan rekan-rekan semua, kita harus curiga kalau ada pecahan, berarti rumus-rumus utama itu sebenarnya mengharapkan bahwa ada bentuk kuadrat tambah kuadrat atau kuadrat dikurangi kuadrat. Sehingga ini bisa aja kita rubah dulu ya, 5x dx per akar 1 min x kuadrat agar polanya keluar ya. Nah, setelah ini maka kita punya pola nih. Punya polanya apa? Yang bawah ada x kuadrat, yang atas x pangkat 1. Kalau Anda mau pakai substitusi, maka Anda bisa memisalkan salah satunya adalah U-nya berarti 1 min x kuadrat, yang lain berarti diturunkan ya. Yang penting nanti yang atasnya bisa Anda rubah. Nah, tapi kalau kita sudah lihat begini, kita bisa langsung aja. Gimana caranya? Kita misalkan berarti kalau ini x kuadrat, berarti x kuadrat itu adalah pengintegralnya. Jadi yang setelah D itu harusnya x kuadrat. Berarti gimana?
Ini bisa mungkin bentuknya adalah dx kuadrat. Ya. Agar apa? Agar sama dengan yang bawah. Jadi pokoknya adalah x kuadrat. Nah, masalahnya gimana caranya agar 5x dx ini harus sama dengan sesuatu dx kuadrat. Agar apa? Agar tidak merubah nilai. Gimana caranya? Nah, kita uraikan sekarang. Ini dx kuadrat itu apa berarti? Turunan x kuadrat apa? 2x dx gitu ya. Nah, ini 2x dx, ini 5x dx. Biar dia sama gimana caranya? Berarti dibagi dengan 2 dikali dengan 5. Seperti itu ya. Jadi biar nggak merubah nilai, kita perlu selain ada dx kuadrat yang diwakili dengan ini, kita juga perlu menambahkan angka 5/2. Nah, 5/2 nya itu bisa langsung kita simpan di sini teman-teman. 5/2 atau bisa di dalam juga masalah ya. Misalnya dalam dulu 5/2 nanti dikeluarin ya. Nah, setelah ini apa? Kita sesuaikan tuh rumusnya, rumus yang mana? Berarti rumus yang nomor 19. Berarti kita pakai arc sinus ya. 5/2 arc sinus x kuadrat ya plus c. Kenapa menjadi mudah? Karena ini satu berarti tidak ada arti. Nah, teman-teman kalau rumusnya nggak hafal, insya Allah nggak bisa ngerjain ya. Nggak bisa, nggak akan bisa ngerjain. Makanya di pertemuan kedua saya titip itu ya, tolong dihafalkan ya. Karena apa? Karena itu akan membantu teman-teman. Oke, dan terakhir saya akan masuk ke soal terakhir. Misalnya adalah saya punya integral 2dx per akar 2 ditambah x min x kuadrat. Ini agak susah sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita perhatikan, maka yang namanya akar itu ada kemungkinan kalau di rumusnya cuma 3 ini, berarti kan kita mengharapkan bahwa ada sesuatu yang dikuadrat dikurangi sesuatu yang dikuadrat lagi. Nah, kita akan rubah nih polanya teman-teman. Ini menjadi integral dari 2dx juga, cuma kita balik tuh. Kita balik menjadi akar 2 dikurangi x kuadrat min x ya. Akar 2 jadi 2 dikurangi x kuadrat min x. Kenapa? Ini kan kalau min kali x kuadrat berarti min x kuadrat, min kali min x berarti plus x. Nah, dalam hal seperti ini ada pekerjaan tambahan ya yang perlu kalian lihat. Ini kalau kita ingin konversi ke bentuk x sesuatu dikuadratkan, yang paling mendekati kira-kira angka berapa nih di sini? Kalau kita ingat lagi yang namanya a plus min b kuadrat itu apa sih? A kuadrat plus min 2ab plus b kuadrat. Sekarang kita sudah punya nih yang tengahnya, berarti yang ini nih itu adalah min x. Atau biar gampang ya. Ini misalnya x plus min 2 itu kalau dikuadrat berarti x kuadrat plus min 4x plus 4 ya. Jadi yang masih punya x itu biasanya disimpan di tengah. Nah, dalam hal ini tengahnya adalah min x nih. Kira-kira siapa yang menemani si x di sini? Min 1. Kenapa? Karena di bentuknya adalah 2ab tuh ya. 2ab itu berarti apa? 2 dikali x dikali min 1. Jadi bukan min 1. Kenapa? Kalau min 1 berarti gimana ini?
Ini jadi min 2x dong. Biar jadi min x gimana? Min setengah ya. X min setengah kuadrat, kalau kita jabarkan ini apa? X kuadrat min X plus setengah kuadrat tuh. Setengah kuadrat adalah 1/4. Sementara kalau kita lihat ini ada X kuadrat min X. Ini ada, sorry, oh iya saya kurang tepat. Jadi kalau misalkan ini kita rubah, yang paling mendekati adalah ini kita buat menjadi min X min setengah kuadrat. Cuma masalahnya kalau ini kita cuma tuliskan begini nanti merubah nilai. Kenapa kok merubah nilai? Karena kalau ini dijabarkan apa? Ini adalah 2 dikurangi X kuadrat min kali min jadi plus X min kali 1/4 min 1/4. Jadi ininya sudah sama nih. Ininya sudah sama. Ininya yang belum ya. Ini ada apa? Ada 2-nya. 2-nya sebenarnya sama dengan ini nih. Berarti ada kelebihan. Siapa kelebihannya? Ini nih min 1/4 nih. Biar tidak merubah nilai berarti kita perlu nambahin di sini 1/4 biar nggak merubah nilai. Maka di atas kita tambahin nih. Ditambah 1/4 ya. Tambah 1/4. Nah, kita terusin aja nih sama dengan integral 2dx berarti 2 tambah 1/4 berapa? 1/4 itu adalah 8/4. Ditambah 1/4 jadi apa? 9/4. Nah, bentuk ini adalah bentuk kuadrat. Dari mana kau tahu bentuk kuadrat? Karena kita bisa merubah menjadi 3/2 kuadrat dikurangi X min setengah kuadrat 2dx. Apakah ada rumus yang berkesesuaian dengan ini? Ada. Yang mana? Yang nomor 19. Artinya kalau ada D U akar A kuadrat min U kuadrat, ini kita bisa rubah menjadi seperti ini. Dengan syarat apa? Kalau ininya U, ininya juga U. Masalahnya adalah sama nggak? Ininya X min setengah, ininya X. Sama nggak? Meskipun beda, tapi prinsipnya dia sama. Kenapa kok sama? Karena kalau ada D X min setengah, kalau diturunkan menjadi turunan X min setengah berapa? 1 ya, 1 dx. Dan ini sama ya prinsipnya. Jadi kita bisa rubah tuh sebenarnya. Ini 2 karena dia apa? Konstanta bisa keluar nih. Dan dx bisa langsung kita ganti menjadi dx min setengah ya, karena sama tuh. Nah, karena sudah, berarti polanya sudah benar-benar mirip ya. Ini sebagai U, ini sebagai A, maka kita sudah bisa menyimpulkan. Berarti jawabannya adalah 2 ak sin U per A. U-nya siapa? U-nya adalah X min setengah. A-nya berapa? 3/2. 3/2 berarti kita bisa langsung balik ya. Berarti 2 ak sin, 2-nya pindah ke atas, 3-nya tetap di bawah. X min setengah plus C. Terakhir 2 ak sin 2x min 1/3 ditambah C.
Kira-kira itu ya, sudah 15 menit. Demikian, terima kasih guys.